Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin musabbibil asbab wa mu'tikir riqab. Ar-Rahmanir Rahim rahimal mu'minina wa munzilil kitab. Malik yaumiddin mulkuhu la yufna wa huwa syari'ul hisab. Iyyaka na'budu ibadatan mutawakkili ala rabbil asbab. Sampai di sini kajian kita pada waktu episode yang ke-8. Empat yang di atas sifat Allah, tiga yang diberikannya kepada manusia, satu yang dilarang Allah untuk memakainya. Tiga yang di atas yang diberikan Allah, alhamdulillah, hamada, yuhamidu, alhamdulillah, bentuk pujian sifat Allah yang diberikannya kepada anak manusia. Ar-Rahman, pengasih. Ar-Rahim, penyayang. Sifat ini juga diberikan Allah kepada anak manusia. Tapi kalau untuk Allah, dua sifat ini antara Rahman dengan yang Rahim. Rahman, Allah tidak pandang manusianya siapa. Bahkan bentuk makhluk apapun Rahman Allah menyelimuti kehidupan mereka. Orang-orang yang mendapatkan Rahman Allah belum tentu mendapatkan rahimnya tatkala berada di padang mahsyar kelak. Tapi orang-orang yang mendapatkan rahimnya pasti akan mendapatkan rahmannya tatkala hidup di atas dunia. Ini letak perbedaannya itu, Pak. Rahim adalah kandungan. Rahim adalah naungan Allah. Tidak semua orang bisa mendapatkan. Tapi kalau Rahman, makanya tidak usah heran mereka-mereka yang sholat pun atau tidak, mereka-mereka yang dajjal kalipun dalam hidup di atas dunia ini, Rahman Allah pasti akan menyelimuti dalam kehidupan dia. Kadang-kadang mereka tidak sadar. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Rahimal mu'minina wa munzilil kitab.
yang memang sudah termaktum di dalam kitab Allah antara dua sifat ini. Malik Yaumiddin, sifat inilah yang jangan dipakai kata Allah. Jangan mengaku raja, jangan mengaku berkuasa, jangan mengaku hebat, jangan mengaku sok pintar, jangan mengaku orang-orang yang paling unggul. Wah. Nudawiluha bainan nas. Dibalikkan Allah, kehidupan itu sebentar habis. Masa yang dipergilirkan oleh Allah untuk kamu di atas dunia ini, kalau kesombongan yang engkau jalankan, sebentar kesombongan itu. Allah mau, macam telapak tangan saja Allah membalikkan. Contoh dalam sejarah bukan sedikit, bukan satu dua, banyak contohnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu ibadatan mutawakkili ala rabbil asbab. Kan ini pengakuan kita. Hanya kepada Engkau kami mengabdikan diri, ya Allah. Tidak ada kepada yang lain. Iyyaka na'budu. Hanya kepada Engkau kami menundukkan kepala. Hanya kepada Engkau kami menyentuhkan kening kami di bumi ini. Bukan pada manusia. Bukan pada yang lain. Jadi kalau ada kata-kata bahasa pengabdian ini selain daripada Allah, wah. Apapun ciri khasnya. Kita ini seorang hamba. Orang-orang yang mengaku diri sebagai seorang hamba selalu menengadahkan tangan. Wa iyyaka nasta'in isti'anatan 'abdin khaifin minan niqami wa min asyaddil 'adab. Penuh harap, penuh cemas, penuh takut. Mengabdi hanya kepada Allah dan meminta juga hanya kepadanya, bukan kepada yang lain. Makanya Ustadz selalu mengatakan, gak ada jalan keluarnya, rumit kali pikiran ini Ustadz. Dipakatkan pun kepada orang lain tak ada jalan keluarnya. Dipakatkan pun kepada orang tua tak ada jalan keluar. Dipakatkan kepada saudara makin ribet urusannya. Cemana jalan satu-satunya? Ambil wudhu. Sholat minta kepadanya. Ini dia. Baru makanya selalu Ustaz mengatakan kalau meminta itu kepada orang yang ada. Orang yang ada, orang yang mutlak dengan keadaannya itu Allah. Meminta itu kepada orang yang kuasa. Yang berkuasa itu Allah. Ini timbul galau. Tadi udah mulai lah. Udah lanjutkan. Hah? Ya lanjut. Ulang lagi dari awal. Tiba-tiba pindah ke tempat lain.
Karena ada masalah sedikit. Tiba-tiba sinyalnya hilang. Mari kita ulang balik ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung kajian kita dari episode yang ke-8. Masih seperdua surah Al-Fatihah yang Ustadz uraikan. Yang materi ini Ustadz ambil dari Muwatta Imam Malik. Alhamdulillahi rabbil alamin musabbibil asbab wa mu'tikir riqab. Ar-Rahmanir Rahim rahimal mu'minin wa munzilil kitab. Malik yaumiddin mulkuhu la yufna wa huwa syari'ul hisab. Iyyaka na'budu ibadatan mutawakkili ala rabbil asbab. Wa iyyaka nasta'in isti'anatan 'abdin kha'iqin minan niqami wa min asyaddil 'adzab. Ihdinas siratal mustaqim hidayata Daud allazina anzalta fi haqqil kitab. Separuh di atas yang Ustadz sudah uraikan. Empat sifat Allah, tiga yang diberikannya kepada manusia, satu yang dilarang oleh Allah, kemudian tiga penutup di bawahnya yang dituntut Allah. Engkau harus melakukannya. Itulah dia sari daripada Fatihah ini. Empat yang di atas uraian kita yang lalu. Alhamdulillah segala bentuk pujian itu milik Allah. Allah berikan ini kepada anak manusia. Siapa di dunia ini yang manusia tidak senang dipuji? Diberikan Allah sifat seperti ini. Ar-Rahman, Ar-Rahim, penyayang. Ini juga bentuk sifat diberikan Allah kepada anak manusia. Makanya Ustadz selalu mengkaji antara Rahman dengan yang Rahim. Orang-orang yang mendapatkan Rahim Allah sudah pasti akan mendapatkan Rahmannya. Tapi orang yang mendapatkan Rahman Allah di atas dunia belum tentu mereka mendapatkan Rahim Allah. Makanya sebahagian ulama mengatakan Rahim itu adalah naungan Allah. Rahim itu adalah lindungan Allah.
Rahim itu mereka berada dalam wawat, dalam lindungan. Kalau Rahman, oke lah itu di dunia. Mereka-mereka yang memperoleh rahman Allah di atas dunia, yang memang luar biasa kali rahman Allah mereka peroleh di atas dunia, tanpa mengindahkan akhirat, rahim tidak akan mereka terima. Ditutup dengan kalimat Ustadz mengatakan pada episode yang ke-8, rebutlah kedua-duanya. Rahman kita peroleh, rahim kita dapatin. Artinya apa? Dunia kita menang, akhirat kita menang. Doanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini baru cocok. Dunia kita punya, tapi akhirat juga kita punya. Dua-dua kita punya. Yang selalu dikatakan Rasulullah, menangkan dua-dua. Makanya Ustaz tidak mengklarifikasi lagi Pak ya. Walaupun ada orang yang hanya dunia saja akhirat mereka cayahkan. Ada orang yang akhirat saja dunia mereka tak butuhkan. Yang kita butuh dua-duanya. Selagi hidup di atas dunia ini kita butuh dua-duanya. Nah yang kalimat Malik Yaumiddin ini kalimat sombong ini. Iya. Jangan mengaku raja lah di atas dunia ini ah. Iya. Jangan mengaku hebat. Jangan mengaku keakuan itu melebihi daripada yang lain. Egonya luar biasa. Kalau mau kaya-kaya salah surang kata orang Padang. Berilmu, ya sudah berilmu. Terserah saja dengan ilmu yang kau punya, yang kita punya. Bermanfaat kepada orang lain, alhamdulillah. Kalau tidak, ya itulah dia. Gak ada orang. Itu dia. Itu yang dilarang Allah, kita memakainya. Malik Yaumiddin. Jangan pakai kesombongan. Nah, ayat kelanjutannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'bud. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mengabdikan diri. Wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami meminta pertolongan. Coba. Al-Fatihah ini Pak, MOU-nya antara kita dengan Allah. Adendumnya antara kita dengan Allah ini. Perjanjian kita dengan Allah. Maka jangan dilanggar. Makanya surah Fatihah, surah pembukaan. Seolah-olah inilah ikrar kita di dalam agama Islam. Jangan pernah mengabdikan diri kepada orang lain. Abdi itu hanya kepada Allah. Hamba sebagai seorang hamba. Makanya kontan-kontan Pak. Kadang-kadang kata abdi ini kita pakai untuk kita di atas dunia ini. Ya. Padahal abdi, seorang hamba, pengabdian kepada Allah. Berulang kadang-kadang kita menyampaikan bahasa seperti ini. Antara abdin dengan isti'anatan, pengabdian dan menengadahkan tangan, artinya meminta, artinya berdoa. Kalau timbullah sesuatu masalah di dalam kehidupan, dimusyawarahkan pun dalam keluarga, tak ada jalan keluar. Dipakatkan pun kepada orang tua, tak ada jalan keluar.
dirembukkan kepada sanak famili, keluarga, handai tolan, gak ada juga jalan keluar. Maka jalan satu-satunya ambil wudhu, mengadulah kepada Allah. Sesudah mengadu kepada Allah, biarkan Allah yang akan memberikan jalan keluar tanpa engkau sadari. Sesulit apapun kehidupan engkau. Sesulit apapun kehidupan engkau. Nah, inilah bentuk pengabdian yang tulus. Inilah bentuk pengabdian yang ikhlas. Langsung menengadahkan tangan kepada Allah meminta. Jangan ke dukun. Ini udah galau kali hidupnya, sikit-sikit ke dukun, sikit-sikit ke dukun. Tak boleh ke dukun Ustaz? Boleh, gak ada masalahnya. Iya. Selama yang real saja, ya udah. Tapi kalau sudah berbau syirik, Pak, wala in asyrakta la yahbatanna amaluka. Mana ia kana budu kau ini? Mana ia kana stain engkau ini? Hatta sampai sakit gigi saja pun pergi ke dukun, Pak. Sakit gigi ke dokter. Memang bidangnya. Makanya kadang-kadang Rasulullah selalu menang. Iza wusidal amru laisa li ghairi ahliha fantaziris sa'. Sesuatu masalah, sesuatu problem yang kalau sudah ditangani oleh orang yang bukan ahlinya, fantaziris sa'. Tunggu aja kehancurannya. Habislah. Jadi itu meminta kepada Allah. Jalan satu-satunya apa saja persoalan yang kita hadapi. Ini bentuk pengabdian yang ikhlas. Di dalam riwayat. Suatu saat Umar bin Khattab hampir ditempelengi. Ada salah seorang sahabat tapi agak jauh tidak rapat dengan Rasulullah yang bernama Abdullah bin Umi Maktum. Abdullah bin Umi Maktum ini buta, tapi ahli syair, suaranya bagus. Nabi suka sama dia. Makanya kadang-kadang selesai sholat asar begitu duduk di tangga Masjid Nabawi. Abdullah ini bersair, dia bersair, Nabi tenang mendengarkannya. Orang suaranya bagus. Suatu saat, biasa selesai sholat subuh, keluar, ya, Umar pun berjalan jumpa dengan si Abdullah bin Umi Maktum. Kan biasa. Kita aja pun kalau jumpa, Assalamualaikum. Kaif halak? Assalamualaikum. Apa kabar? Mereka menunggunya sabahal khair. Selamat pagi. Datang Abdullah menjawab, Waalaikumsalam ya Amir, ya Umar bin Khattab. Di riwayat ini, Pak, kejadiannya sepeninggal Rasulullah. Jauh. Habis Rasulullah digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dari Abu Bakar As-Siddiq barulah Umar bin Khattab yang menjadi Amirul Mukminin. Jadi orang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq, orang ketiga setelah Rasulullah. Orang hormat sama Umar. Kalau ada satu-satu hal yang agak kurang serak di hati Umar, tak ada. Ya hajarnya. Inilah memang tipe Umar bin Khattab. Alhamdulillah ya Amiril Mu'minin Umar bin Khattab. Khair tayyib. Al-ana khair. Baik Umar. Mungkin barangkali yang diberikan Allah karunia kepada kehidupanku ini karena ini yang kujalankan wahai Umar. Apa kata Nabi?
Aku tidak pernah meminta kepada Allah dalam doaku, wahai Umar, sesuatu yang kuusahakan, sesuatu yang kukerjakan, sesuatu yang kuniatkan, sesuatu yang kuhajatkan. Aku tidak pernah berdoa kepada Allah ini mau berhasil atau tidak. Enggak pernah, wahai Umar bin Khattab. Ya, Umar makin serius. Ya, anak ini diajak dialog, oke nih. Kok bisa begitu? Iya, Umar. Aku tidak pernah meminta supaya ini berhasil. Supaya Allah memberikan begini, begini, begini. Dalam usahaku. Mau berhasil atau tidak. Yang ku minta kepada Allah, wahai Umar bin Khattab. Ya Allah, redailah apa yang aku kerjakan. Ya Allah, redailah apa yang kulakukan. Kalau sudah Allah meredain, Pak, tak usah lagi cerita lah. Allah tidak zalim, Pak. Allah tidak zalim dalam kehidupan anak manusia. Apalagi nih, yang seperti ini orang yang beriman. Ini sebetulnya bentuk keikhlasan ini, Pak. Iya. Tugas kita orang tua menyekolahkan anak, ya. Didik anak, ya. Dekatkan dia kepada Allah, ya. Tapi jangan berpikiran di otak kita mau jadi apa ini anak, jangan. Soal hasil itu Allah yang punya. Yang penting usahakan dia supaya selesai dalam pelajaran. Usahakan supaya dia berhasil dalam studinya. Dekatkan dia kepada Allah supaya lepas ke tanggung jawab kita sebagai orang tua di hadapan Allah. Hasil serahkan saja kepada Allah. Dengan satu doa, ya Allah berikanlah yang terbaik buat anakku ini. Berikan yang terbaik menurut kehendak Engkau ya Allah. Begitu maunya Pak. Kemudian yang kedua, wahai Umar bin Khattab. Kata Abdullah bin Ubay Maktum, apa pula? Mungkin aku terus merasa gembira kehidupanku di atas dunia ini. Karena aku sangat menyukai, aku sangat mencintai fitnah. Lah, ini udah nyeleneh ini kau, kata Umar bin Khattab. Jelas sekali Rasulullah mengatakan, al-fitnah itu asyaddu minal qatli, itu jelas. Kata Nabi, tiba-tiba kau menyukai, menyayangin fitnah. Ini mulai main tangan Umar. Yang ketiga, wahai Umar bin Khattab, yang meliputin rasa kebahagiaanku hidup ini ya Umar, aku memiliki yang Allah tidak miliki. Wah, kan jatuh sombong artinya nih Pak. Langsung tangan Umar main. Nah, tapi belum sampai tangan Umar, waktu itulah Ali bin Abi Thalib. Tuh, terus ketika Umar, tunggu. Saya. Ya Abul Ali. Ya Bapak Ali. Ya Abul Hasan. Wahai Bang, itu biasa dulu orang-orang Arab. Memanggil seseorang itu dengan nama ayah anaknya. Ya Ibnu Mahyar. Lalu orang manggil kepada saya begitu. Kau benarkan orang yang seperti ini? Kata Umar bin Khattab. Belum tentu Umar. Belum tentu. Mungkin kau yang salah Umar. Jadi persepsi dia atau persepsi kau beda ini. Coba terangkan kepada saya wahai Ali bin Abi Thalib. Yang Ali, terangkan kepada saya. Kalau memang benarlah bahasa dia ini. Waktu itulah Ali membacakan ayat Pak. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Apa tanggapan kau wahai Umar dengan ayat ini? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu, anakmu adalah fitnah buat kamu. Siapa di antara kita Pak yang tidak menyayangi anak? Siapa di antara kita yang tidak mencintai
harta benda. Padahal Allah mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu, anakmu adalah fitnah buat kamu. Ibnu Umar. Jadi kadang-kadang Pak, kalau kita masuk ke dalam bahasa Indonesia, kalimat fitnah ini bukan selamanya artinya tidak selamanya fitnah ini artinya menggunjang ganjing. Wailul likulli humadatin lumadah. Mengada-ada, mempermainkan, bukan selamanya artinya seperti itu. Makanya di ayat ini diartikan sesungguhnya hartamu, anakmu adalah cobaan buat kamu. Nah ini dia. Bukan fitnah yang berada dalam otak kita tadi. Menggunjang ganjing, mengada-ada sesuatu yang tidak ada. Ini ya memang. Betul dia Umar, kau yang salah. Mulailah terbuka mata batin Umar dengan kalimat-kalimat Al-Quran. Jadi jangan kaku kali kita di dalam Al-Quran ini Pak. Persepsi seorang ulama mengatakan seperti ini belum tentu seperti itu yang halnya. Apalagi dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kan mencontoh bahasa lain Pak. Banyak kali bahasa Arab yang masuk ke dalam bahasa Indonesia. Banyak kali bahasa Belanda yang masuk ke dalam bahasa Indonesia. Terutama Arab yang dominan. Jadi kadang-kadang kita kita klarifikasikan di dalam bahasa Indonesia ini Pak. Bahkan banyak kali kejadian-kejadian di Indonesianya yang bahasa Indonesianya tak ada. Ada Ustaz, ada. Iya, kalau kita mau berpikir. Kalau Ustaz lihat, pernah Ustaz masak air. Begitu kita masak air, Pak, tanda dia udah masak kan namanya menggelegak. Menggelegak namanya. Itu dalam bahasa Indonesia itu tak ada di kamus. Tapi sebelum dia menggelegak, Pak, masih satu-satu dia belep. Ini apa namanya dalam bahasa Indonesia? Kejadiannya ada. Tapi saya buka di kamus, yang macam begini nggak ada. Belep. Kalau bahasa Padang ada Pak. Orang Padang mengatakan mangurinya. Itu orang Padang. Ini termasuk salah satu contoh di dalam bahasa Indonesia. Makanya kalimat fitnah yang diartikan oleh Abdullah bin Umi Maktum itu dibenarkan oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang kedua, wahai Umar. Yang ketiga, wahai Umar. Kalau yang pertama dia tidak meminta sesuatu berhasil atau tidak, itu tergantung kepada Allah. Yang kedua dia hanya menyukai fitnah, menyayangin fitnah jelas. Dia menyukai hartanya, menyayangin anaknya. Itu bentuk cobaan yang diberikan oleh Allah. Bagaimana bentuk cobaannya nanti kita kaji itu. Kemudian yang ketiga, waktu itu Ali bin Abi Thalib membacakan ayat, semua kita hafal bunyi surahnya ini. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak punya anak. Allah tidak punya istri. Saya punya. Kata Abdullah bin Umi Maktum. Betulnya dia. Sesuatu yang dia punya Allah tak punya, cuma anak dan bini. Kalau yang lain Allah punya. Ini Pak. Kadang-kadang orang yang selalu memperhatikan bahasa-bahasa seperti ini membandingkan dengan kehidupannya. Qul huwa Allah ahad. Dapat orang yang ahli. Coba artikan Ustaz. Katakan ya Muhammad. Qul Allah ahad.
terselip kalimat huwa di dalamnya. Iya. Kalau menurut bahasa Arab, huwa itu kan menunjukkan laki-laki, Ustaz. Betul. Dhamir muzakkar namanya. Setiap dhamir muzakkar menunjukkan laki-laki. Jadi kalau begitu mengartikannya macam mana, Ustaz? Katakan ya Muhammad, dianya Allah itu laki-laki satu. Begitu mengartikannya. Oh. Makanya kita arti bahasa ini. Mudmarat yang ada di dalam nahu saraf itu, Pak, artinya mudmarat. Arti daripada mudmarat itu jenis. Peringkat yang paling tinggi di antara keseluruhannya itu huwa. Gak ada yang lebih tinggi daripada itu. Makanya belum ada bahasa dunia termasuk bahasa Arab sekalipun yang mampu menampung Allah itu tidak menyerupai sesuatu apapun. Kalau laisa kamitslihi syai'un itu berapa kata tuh ya? Tidak ada satupun kata di dunia ini yang mampu menampung Allah itu. Tidak laki-laki, tidak perempuan, tidak menyerupai apapun. Jadi, karena di dalam literatur bahasa illat, bahasa nahu saraf itu huwa, huma, hum, ya, huma, huna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Yang paling tinggi itu huwa. Itu memang yang paling tinggi. Ya maka dipakaikanlah kalimat Allah itu pada huwa sebagai bahasa. Qul huwallahu ahad. Katakan ya Muhammad bahwa dianya tidak menyerupai apapun itu adalah satu. Itu dia. Kalau di dalam pengertian bahasa. Waktu itu Umar baru senyum, Pak. Senyum Umar bin Khattab. Memanglah kata. Semoga Allah menempatkan risalahnya kepada orang yang mengerti. Allahumma taj'al risalah. Semoga Allah menempatkan risalahnya ini kepada orang yang tahu mendudukkan masalah. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa. Orang-orang yang mampu menempatkan bahwa kekuatan Allah, kemegahan Allah penuh dengan rasa takut dan dia sadar di mana dia berpijak, sebagai apa dia di atas dunia ini. Kemudian tak dia tahan hawa nafsunya. Fa innal jannah hiyal ma'wa. Sungguh surga buat mereka. Jadi pandai-pandai juga menempatkan masalah. Pak, itu dia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah lah engkau mengabdikan diri. Dan hanya kepada Allah lah engkau meminta pertolongan. Isti'anatan abdin khaifin minan niqami wa min asyaddil adab. Penuh rasa khawatir, penuh rasa takut, penuh rasa was-was. Memintalah dengan harap cemas, dengan permohonan kita kepada Allah. Jangan salah-salah minta. Insya Allah nanti kajian Ustadz nanti yang akan datang ada. Kalau kita lihat di dalam Sahih Bukhari, ada yang mengatakan 12 bentuk yang doa anak manusia itu tidak akan terangkat. Ada yang mengatakan 10 bentuknya. Doa anak manusia itu tidak terangkat. Minta-minta juga kepada Allah tapi tak pernah dikabulkan. Apa sebabnya? Dan insya Allah kajian kita yang akan datang. Cuman kajian kita sekarang ini meminta kepada Allah. Dengan satu doa. Yang pertama, jangan pernah mendiktekan perbuatan Allah dalam doa. Itu salah satu di antaranya. Jangan pernah mendiktekan perbuatan Allah di dalam doa. Bukan tidak boleh, silahkan saja. Apa contohnya Ustadz?
Allahumma tawwil umurana, ya Allah panjangkanlah umurku ya Allah. Jika diberikan Allah Bapak panjang umur, ditanya Allah panjang umur di atas dunia mau ngapain? Mau beribadah banyak-banyak. Gak usah banyak-banyak, cukup yang umur sekarang ini aja kalau memang betul mau beribadah. Kan ya kan? Umur sudah ditentukan Allah. Yang perlu diminta, ya Allah redailah umur yang kujalan. Ya Allah berkahilah umur yang kujalani. Nah itu baru. Jangan minta panjang umur. Ya Allah banyakkanlah rezekiku di atas dunia. Boleh kata Allah. Cuman kalau Allah tanya banyak rezeki di dunia mau ngapain? Mau sedekah banyak-banyak. Semua fasilitas akan saya ukiri. Kalau untuk diri kau kata Allah tak usah banyak-banyak. Tapi ikhlas sedikit-sedikit pun jadi. Tapi rutin. Ya udah aman kan? Jangan meminta sesuatu yang memang sudah ditetapkan oleh Allah. Rezeki itu oke. Mau berusaha dia oke ini rezekinya. Kecuali kalau memang orang yang makanya kalau Rasul mengatakan malasnya na'udzubillah. Ya nanti rezeki ada datang oleh Allah. Sikit-sikit nanti Allah memberikan rezeki. Dari mana? Kalau nggak ada usaha. Sholat aja lah terus. Nanti di sajadah begitu selesai ada tuh duit di dalam. Sampai mati pun kan nggak akan dapat. Makanya Al-Quran kali itu yang mengatakan. Al-Quran kali itu yang mengatakan. Kita sesuatu berdoa kepada Allah untuk supaya berhasil. Makanya dikatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Orang selalu mengatakan la in syakartum bersyukur kepada Allah itu panggil anak yatim, makan di rumah. Sedekah kepada orang-orang begini itu yang katakan la in syakartum bersyukur kepada Allah. Kalimat syakartum asal kata daripada syakara. Artinya membuka. La in syakartum orang-orang yang membuka dengan kesyukuran. Lawan katanya kafartum. Asal kata daripada kafar. Artinya tertutup. Inna adzabi lasyadid. Azab Allah pasti akan mereka jumpai. Ancaman mana pula ini Ustaz? Kira-kira pengertiannya. Ini ceritanya Pak. Contoh orang yang syakartum tadi ini, syakar. Dia buka. Nikmat Allah itu walaupun sedikit dia buka artinya. Pernah suatu saat Pak. Seorang ibu yang meninggal suaminya, anak 3 masih kecil-kecil. Masih kecil-kecil belum sekolah. Bahkan yang paling kecil masih menyusuin. Suaminya udah meninggal. Merau, meratap, menangis. Ustadz kenal sama suaminya. Ya, jadi Ustadz datang, disabarin apa segala macam ya udah. Selesai di fardu kifayah apa segala macam. Ya namanya dia masih muda Pak, kematian lagi. Mungkin barangkali cinta berat dia barangkali ini ya. Anak tak terurus, kelakuan udah macam orang gila. Jadi suatu pagi Pak, begitu terdengar azan subuh, bangun dia, diambilnya wudhu, sholat dia. Ya. Begitu selesai sholat, kalau menurut cerita, jirannya itu sholatnya entah kemana-kemana aja menghadapnya. Mungkin barangkali agak hang. Dan diperhatikan dan diceritakan sama jiran tadi itu. Bukan 2 rakaat subuhnya, entah berapa rakaat. Habis 2 salam, habis 2 salam. Habis 2 salam, lagi terus entah berapa rakaat Ustaz. Ya udahlah. Udah agak terganggu mungkin barangkali. Begitu selesai Pak dibukakannya pintu
selesai sholat tadi bukakannya pintu lebar-lebar, dalam keadaan berpakaian telekung, duduk dia di muka pintu. Ya orang kan pulang dari masjid. Begitu pulang dari masjid, ya ada yang ketakutan lari, ada yang ketakutan lari. Kemudian ada satu bapak-bapak, dia tahu macam mana kejadian, dia letakkannya lah di muka ibu tadi itu duit. Gak banyak duit itu, 150.000. Tapi ditaruhkan. Begitu terang matahari, si ibu ini terjaga, dilihatnya ada duit 150.000 diambilnya. Masuk dia ke dalam apa segala macam. Sewaktu dia akan mau membelikan beras, itulah dia satu-satunya duit. Di samping duit-duit yang lainnya. Tidak banyak. Kalau memang Allah mau memberikan hidayah, itu 150.000 Pak, ubi yang dibelikan. Ubi yang memang untuk keripik. Semua dibelikan. Sampai di rumah diolahnya, tap, dijadikannya keripik, digorengnya, dimasukkannya ke plastik kecil-kecil dilemparkannya ke di sebelah. Ya untung labu, tolong labu. Ah, udah ya, mari sini. Gak sampai setengah hari habis. Dibelinya lagi, buat lagi, dibelinya lagi, buat lagi. Berkembang usaha tadi nih Pak. Inilah yang dikatakan la in syakartum la azidannakum. Jika engkau bukakan rezeki Allah itu, bersyukur engkau dengan rezeki Allah itu, Allah akan tambah. Sekarang Pak rumahnya macam istana, cuman toki kerupuk. Mobilnya, anaknya sudah pada sarjana semuanya. Kalau memang Allah mau memberikan hidayah, ini yang dikatakan la in syakartum la azidannakum. Allah tambah. Tapi kalau kebalikan kalimat yang dia lakukan, iya, seandainya singkat pikiran tuh. Dibelikannya lah ke beras, berapa kilo lah tuh Pak? Begitu habis beras, habis, mana lagi mau pergi? Mau minta lagi kepada orang lain. Makanya setiap tindak tanduk engkau, perkataan engkau, perbuatan engkau, lafaz yang engkau ucapkan, semua adalah bentuk doa di hadapan Allah. Keluhan itu doa. Makanya kalau memang sakit Pak, diam aja. Minta aja keredaan Allah, sembuhkanlah sakit. Sekali engkau mengucapkan sakit, maka 20 kali datang penyakit pada dirimu. Kenapa? Setiap perkataan, perbuatan, lisanmu yang tergores dalam hati adalah doa kepada Allah. Makanya hati-hati. Makanya selalu mengatakan yang baik saja lafaz yang keluar dari ujung lidah. Mudah-mudahan yang terbaik pula yang akan diberikan Allah dalam kehidupan. Ihdinas siratal mustaqim. Lihat dalam tafsir. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Waktu kecil-kecil Ustadz saya mengatakan, ingat. Nanti tatkala engkau akan meniti siratal mustaqim, rambut dibelah 7 saking kecilnya dibentangkan. Itulah dia siratal mustaqim. Ini kata Ustadz saya dulu nih. Waktu saya mengaji di madrasah. Makanya kalimat ihdinas siratal mustaqim itu Pak, inilah permohonan doa kita untuk di dunia, bukan untuk siratal mustaqim di akhirat. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Jadi ihdinas siratal mustaqim itu di dunia. Tunjukkan kami jalan yang lurus itu yang mana ya Allah. Makanya kadang-kadang kita selalu mengkaji ini. Memang udah diberikan oleh Allah. Tinggal mencari sajanya lagi. Tinggal baca, pelajarin, tanya orang yang ahli. Kalau memang tak bisa belajar sendiri.
Pak, kelebihan untuk seorang nabi dan rasul namanya mukjizat. Iya Ustaz. Karena ada yang bertanya seperti itu. Kalau untuk Nabi Musa diberikan Allah bentuk kelebihan mukjizat tongkatnya. Tongkatnya dipukulkannya ke lautan bisa belah jadi dua. Tongkatnya dilemparkannya menjelma jadi ular. Quran yang menceritakan. Allah berikan bentuk mukjizat kepada Isa bin Maryam. Ini yang lebih dahsyat Pak. Disentuhkannya tangannya kepada orang yang mati bisa hidup. Disentuhkannya tangannya kepada orang yang buta melihat. Disentuhkannya tangannya kepada orang yang lumpuh bisa berjalan. Ini dikatakan Pak. Semua ini dikatakan di dalam Al-Quran. Iya. Untuk Nabi Muhammad apa? Makanya ulama mengatakan mukjizat yang diberikan oleh Allah adalah mukjizatin aqliyah. Arti daripada mukjizatin aqliyah itu nih, hahiyal Quran, hahiyal Quran, hahiyal mukjizatir Rasulillah. Jadi Allah berikan Al-Quran sebagai mukjizat kepada Nabi Muhammad. Kenapa kita biarkan? Kenapa tidak kita manfaatkan? Jadi kalau kepingin ihdinas siratal mustaqim nih lidah nih, cobalah. Apa yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad, coba kita telaah. Ini kadang-kadang tebal kali sampai 5 cm debunya di rak-rak buku kita. Al-Quran tadi nih, tandanya apa? Karena nggak pernah dibuka. Makanya Ustaz selalu mengatakan mengerti atau tidak mengerti, paham atau tidak paham, yang penting bisa baca. Walaupun peletot-peletot jadilah. Mana ada nilainya Ustaz kalau peletot-peletot bacaannya, siapa pula orang yang mahir Pak? Yang begitu lahir dia langsung dia mahir baca Quran, nggak ada. Tuh kari-kari internasional tuh, begitu lahir udah memang begitu lidahnya baca Quran, nggak. Belajar dia dulu mah nggak bisa begitu. Ini ya. Belajar dia dulu. Makanya dituntut. Walau baru alif bata, baru iqra, kita terus pelan-pelan aja. Tidak merasa bosan. Mulai kita bisa baca Al-Quran, terus pelan-pelan kita lafazkan Al-Quran tadi ini. Pelan. Waratil Quran tartila. Ini yang dikatakan ihdinas siratal mustaqim. Hidayata Daud allazi anzalta fi haqqil kitab. Dan memang bentuk mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Daud juga kitab. Kepada Nabi Muhammad juga kitab. Ini dia bentuk hidayah. Inilah bentuk mukjizat. Dan inilah bentuk daripada jalan yang lurus. Kelanjutannya dikatakan siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Waladdallin allazina adlalta wa atmasta fi qulubihim hatta la ya'rifunal bab. Mudah-mudahan Allah akan memberikan rahmat dan karunia. Berikanlah kami jalan yang lurus nih, kenikmatan yang seperti Engkau memberikan ini kepada orang-orang yang terdahulu. Insya Allah Pak. Siapa mereka yang diberikan kenikmatan oleh Allah. Tidak hidup di atas dunia ini. Bahkan Nabi sendiri mengatakan saking kenikmatan hidup dengan mukjizat Al-Quran yang mereka peroleh. Setiap mereka menengadahkan tangan didengar oleh Allah. Bahkan pernah Nabi mengatakan kepada Umar bin Khattab, Umar, kau carilah si fulan itu Umar. Kenapa ya Rasulullah? Nanti sepeninggalku nanti engkau butuh dengan dia. Kenapa ya Rasulullah? Setiap dia menengadahkan tangan, kontan pada waktu itu dibayar. Kontan diberikan oleh Allah pada waktu itu. Sangkin hebatnya. Takarubnya kepada Allah. Dia pergunakan mukjizat Al-Quran itu di dalam kalbunya. Dan diimplementasikannya dalam kehidupannya sehari-hari.
setiap tenaga tangannya itu didengar oleh Allah kontan. Insya Allah dalam episode yang berikut akan kita sambung kajian kita ini. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna